Apa kabar sahabat Gunung Buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan masuk pada bagian ketiga dari kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan judul Keadaan kaum Nabi Nuh sebelum dan sesudah diutusnya seorang rasul. Pada bagian pertama di kisah Nabi Nuh, telah saya sebutkan bahwa rentang waktu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu adalah 1000 tahun. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, dari perkataan Ibnu Abbas, ia berkata, rentang waktu antara Adam dan Nuh adalah 10 abad, yaitu 1000 tahun, dan semua orang pada masa itu memeluk Islam. Hadis riwayat Bukhari. Adapun yang dimaksud dengan abad yaitu adalah kurun waktu suatu generasi atau kaum pada masa dahulu. Setelah berlalunya masa-masa orang saleh itu, terjadilah perubahan yang sangat drastis. Kaum atau masa itu kaum pada masa itu telah menyembah berhala. Pasalnya yang menjadi penyebab terjadinya perubahan tersebut adalah seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Ibnu Juraij dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yaguts, Yauk, dan Nasr. Quran Surah Nuh ayat 23. Ibnu Abbas berkata, nama-nama yang disebutkan pada ayat-ayat tersebut adalah para lelaki saleh dari kaumnya Nuh. Ketika mereka telah diwafatkan, syaitan pun membisikkan agar orang-orang yang masih hidup membuat patung orang-orang saleh itu di majelis mereka dan memberinya nama dengan nama-nama mereka. Selanjutnya, mereka membuat patung-patung tersebut dan tidak menyembahnya. Namun, ketika orang-orang saleh yang diabadikan dalam bentuk patung-patung itu telah tiada dan ilmu juga telah musnah, akhirnya generasi berikutnya menyembah patung-patung itu. Ibnu Abbas berkata, patung-patung berhala yang ada di kalangan kaum Nuh itu akhirnya muncul di tengah-tengah bangsa Arab pada sesudahnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ikrimah, Ad-Dahak, Qatadah, dan Muhammad bin Ishaq. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir At-Tabari, Ibnu Hamid telah menceritakan kepada kami, Mahran telah menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Musa, dari Muhammad bin Qais, ia berkata, mereka adalah generasi yang hidup di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Mereka mempunyai para pengikut yang selalu setia mendampingi mereka. Ketika mereka meninggal dunia, para pengikut itu mengatakan, seandainya kita membuat patung-patung mereka, niscaya kita akan selalu rindu untuk beribadah setiap kali mengingat mereka. Akhirnya para pengikut itu pun membuat patung orang-orang yang saleh tersebut. Setelah mereka meninggal dunia dan disusul oleh generasi berikutnya, iblis datang dengan melancarkan tipu daya dan perangkapnya, dan akhirnya patung-patung itu menjadi berhala yang disembah untuk meminta turunnya hujan dan hajat-hajat lainnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, ia berkata, Wat, Yaguts, Yauk, Suwa, dan Nar adalah anak-anak Adam. Wat adalah anak tertua dan paling berbakti kepada Adam. Ibnu Abi Hatim juga berkata, Ahmad bin Mansur menceritakan kepada kami, Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ya'qub menceritakan kepada kami dari Abu Mutahhir, ia berkata, mereka menyebut di sisi Abu Ja'far yaitu Al-Bakir ketika Yazid bin Muhallab sedang mengerjakan sholat. Setelah selesai sholat, Abu Ja'far berkata, kalian menyebut Yazid bin Al-Muhallab, ketahuilah, ia telah terbunuh di suatu wilayah bagian bumi yang menjadi tempat disembahnya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya. Ketika nama Wat juga disebut, Abu Ja'far kembali berkata, Wat adalah orang saleh. Ia sangat dicintai oleh kaumnya. Setelah ia meninggal dunia, kaumnya menetap di sekitar makamnya di daerah Babil. Mereka sangat bersedih dan merasa kehilangan atas kematiannya. Ketika iblis mengetahui kesedihan dan rasa kehilangan mereka kepada Wat, iblis mengubah wujudnya menyerupai manusia. Selanjutnya iblis berkata,
Sesungguhnya, aku mengetahui apa yang kalian rasakan atas kematian orang ini, yaitu Wat. Bagaimana menurut pendapat kalian jika aku membuat gambar yang serupa dengannya, sehingga ia selalu berada di tengah-tengah perkumpulan kalian, dan kalian pun selalu ingat kepadanya? Mereka menjawab, iya. Setelah itu, iblis membuat sebuah gambar yang serupa dengan Wat. Selanjutnya mereka meletakkan gambar itu di tengah-tengah perkumpulan mereka, sehingga mereka selalu mengenang dan mengingatnya. Ketika iblis menyaksikan mereka selalu mengingat Wat, iblis kembali berkata, maukah kalian jika aku buatkan sebuah patung di rumah kalian yang serupa dengan Wat, sehingga kalian dapat mengingatnya di rumah kalian masing-masing? Mereka menjawab, iya. Iblis pun membuatkan satu patung Wat untuk setiap keluarga di antara mereka, sehingga mereka menghadap patung itu dan selalu mengingatnya. Perilaku mereka itu disaksikan langsung oleh anak-anak keturunan mereka. Mereka terus-menerus menurunkan anak-anak keturunan yang banyak. Mereka mengajarkan kepada anak-anak keturunan mereka tentang tata cara mengingat Wat, hingga anak cucu mereka menjadikannya sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Dengan demikian, patung yang pertama kali disembah selain Allah adalah patung yang bernama Wat. Tradisi tersebut terus-menerus berkembang hingga membuat kelompok lainnya ikut-ikutan menyembah patung Wat itu. Diceritakan bahwa setelah masa berjalan cukup lama, mereka pun menjadikan gambar itu menjadi patung-patung berbentuk manusia yang lebih permanen. Selanjutnya mereka menjadikannya sebagai Tuhan yang disembah selain Allah dengan tata cara penyembahan yang sangat kompleks. Di dalam kitab As-Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, telah ditetapkan suatu riwayat hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu ketika Ummu Salamah, yaitu istri Rasulullah, dan Ummu Habibah berada di sisi Rasulullah. Keduanya menceritakan tentang sebuah gereja yang mereka lihat di wilayah Habasyah, yaitu di Ethiopia, di Afrika. Gereja tersebut diberi nama Maria. Keduanya juga menceritakan tentang keindahan gereja tersebut beserta ornamen-ornamen gambar yang ada di dalamnya. Mendengar cerita itu, Rasulullah bersabda, mereka adalah suatu kaum yang jika ada orang saleh di antara mereka yang meninggal dunia, mereka membangun tempat ibadah di makamnya itu. Selanjutnya, mereka membuat lukisan-lukisan yang menggambarkan orang-orang saleh itu di dalam tempat ibadah. Mereka adalah sejahat-jahat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk yang belum subscribe untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.